Oke teman-teman, kita akan membahas error recognition 20 soal, waktunya adalah 15 menit dan kita bahas dari nomor pertama. Oke. Ini sekitar kita lanjut ke nomor 21. Tentu yang pertama kita harus analisa di sini adalah koma, dan setelah koma itu ada even though. Nah, dengan kata lain, biasanya prinsip ini mengatakan ini adalah sentence dan di sini juga sentence. Oke, paham ya? Artinya kalau di sini koma dan di sini adalah sentence dan juga sentence, teman-teman. Sentence itu apa sih, Kak? Kalimat. Dan kalimat itu paling tidak terdiri dari subjek dan predikat. The researcher conclude that the data collected during the experiment was reliable. Nah, artinya ini satu kesatuan sudah berbicara tentang sentence. Even though the sample size. Oh, ini berarti the sample size ini adalah subjeknya. Betul ya? Nah, ketika dia subjek, gak mungkin dia pakai were. Kenapa? Karena were khusus subjek yang plural. Kalau were, teman-temannya adalah subjek yang plural. Nah, sedangkan di sini the sample size menandakan ada the yang menandakan dia spesifik dan sample size adalah singular subject gitu. Nah, maka yang tepat bukan pakai were, seharusnya dia were was. Berarti yang benar adalah was smaller. Nah, habis smaller dia ada then. Benar teman-teman. Karena er tambah then itu termasuk comparative degree, nah, perbandingan gitu. Tidak apa-apa ini. Artinya kalau kalian mau menghitung berapa banyak verbnya, banyak ininya, tidak ada yang salah. Tetapi yang salah di sini berarti tipe metode yang berbicara tentang subjek dan verbnya harus relevan. Ini tidak relevan karena the sample size adalah subjeknya. Berarti tidak bolehkan menggunakan were yang seharusnya adalah was. Nah, bagi kalian yang mau filenya, jangan lupa masuk grup belajar gratisnya terlebih dahulu, nanti PM adminnya. Nanti setelah PM kalian bilang kalau kalian sudah berkomentar di kolom komentar YouTube ini dengan doa kalian, yaitu tentu doa kalian adalah lulus TBI BUMN 2025. Nah, ini silakan komentar di kolom komentar sekaligus menjadi doa buat kalian. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dan subscribe channel ini. Lulus TBI BUMN 2025, silakan komentar di kolom komentar YouTube. Dan langsung PM admin dari Telegram ini bilang kalau kalian mau belajar TBI BUMN 2025. Bagaimana dengan soal nomor 22, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 2 di sini perhatikan teman-teman. Many student express concern. Di sini ada tambahan ide, berarti berbicara tentang past. Ini pasti benar nih, express. Berarti berbicara tentang past tense atau berbicara tentang past masa lampau. Concerns tidak apa-apa teman-teman karena di sini many. Berarti gara-gara many dia pakai plural, malah itu benar. Nah, plural noun itu benar. After the announcement that, ini yang kemarin kita belajar tentang defining clause. Artinya kalau tidak ada koma dia pakai that. Kalau ada koma ciri-cirinya berarti nanti pakai which. Berarti after the announcement that the final exam, ini benar. Artinya yang A benar. Would ini adalah modal dan temennya modal itu harus base verb. Artinya harus verb 1. Setelah would dia would cover. Tidak ada yang salah teman-teman. Artinya benar. Ada not only, berarti temennya siapa? But also. Berarti benar dong. Not only, but also. Nah, berarti kita bisa dong menyalahkan di yang kita salah pasti D. Sabar. Tapi kita analisa. Perhatikan warna hitam di sini. Kalau ada several, ini kalian harus pakai plural noun. Di sini ada that, tidak ada koma, berarti benar. Nah, makanya ini tidak hitam. Has been discussed. Bentar. Ini kan ada, emang benar, ini namanya to be, tambah verb 3,
ada preposition sudah benar. Nah, tanya been discussed in, berarti benar. Tapi masalahnya has ini punya present. Artinya, sedangkan tadi kita garis bawahi, dari awal kita berbicara tentang masa lampau, past. Maka yang benar harusnya tidak pakai has, supaya apa? Bersinambungan dari dua kalimat tersebut. Maka yang benar harusnya adalah had been discussed. Nah, ini hanya berbicara tentang relativitas keadaan. Nah, berarti maksudnya relativitas keadaan ya berbicara, kalau berbicara tentang masa lampau ya, apalagi ya berarti yang kita bandingkan juga semacam not only but also, itu berarti dia harus kesetaraan juga, teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 23. The professor told his student that the article. Oke, tidak ada yang salah di sini. Oh, Kak, sabar. Ini metode yang sering diajarkan. Ketika kalian melihat koma 2, kalian langsung bilang kalau ini adalah apositif. Atau biasa kita katakan ini keterangan lah. Nah, keterangan di sini termasuk berbicara tentang clause, mungkin adjective clause dan sebagainya. Tapi terlalu expert lah untuk kita berbicara tentang hal itu biar gampang dipahami. Di sini ada koma, makanya di sini pakai which. Itu ya. Namanya adalah relative conjunction, relative clause. Ada which, who, where, when, whose dan sebagainya. Pertama, analisanya adalah ini. Which had been assigned, ini tidak ada yang salah. Ini ada to be tambah verb 3. Berarti anggaplah ini satu kesatuan. Aman. Berarti subjeknya mana, Kak? Subjeknya semuanya yang ada di sini. Karena ini adalah struktur kalimat subjek, koma apositif, baru dia adalah verb dan objek. Berarti verbnya langsung ke sini. Betul. Langsung ke need. Aman. In detail, aman. In detail before they could participate in the class discussion. Ini aman, teman-teman. Oke, selanjutnya berarti analisanya bagaimana? Kan berarti subjeknya ada di sini, betul. Tapi kita bongkar di sini subjeknya karena subjeknya terlalu panjang. Artinya pasti ada yang namanya main noun. Perhatikan. The professor ini adalah subjek, told ini adalah verbnya, his student ini objeknya. Berarti mereka satu kesatuan. Walaupun semuanya sampai ke sini dia adalah subjek. Nah, jadi bertingkat nih. Ini subjek, verb, objek, tapi ada koma di sini berarti semuanya adalah subjek. Tapi ini conjunctionnya, Kak, betul. Dia mau hubungkan berarti subjek lagi the article. Bener banget. The article kan subjek lagi. Sesuai rumus ketika ada subjek di sini berarti nanti di sini pasti jadi a verb kan. Nah, berarti setelah a ada need, ada verbnya. Berarti kalau subjeknya adalah artikel, berarti subjeknya adalah singular. Nah, paham ya? Ketika subjeknya adalah singular, berarti need yang di sini harusnya dia pakai yang a verb yang singular. Berarti jawabannya adalah needs. Aman? Mantap? T yang salah adalah huruf B, sehingga yang benar adalah needs. Kebayang ya? Oke, mantap. Seru aslinya, teman-teman. Contoh nomor 24. Kak, kita pernah ngelihat ada yang namanya despite of. Betul. Tapi ini teman-teman saya kasih tahu. Despite, despite itu biasanya temennya pasti noun, pronoun, atau dia gerund. Itu ada 3 biasanya. Ada noun, pronoun, ataupun gerund. Kalau dia maksa ada of-nya, berarti jangan pakai yang despite. Ada yang namanya in spite of. Ini temennya sama, noun, pronoun, dan gerund. Artinya, despite the numerous warning, ini kalau ada aus, itu pasti adjektif, teman-teman. Berarti nounnya adalah warning. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Aman ini. The hiker decided to proceed with the journey. Oke, kita anggap seandainya ini benar. Nah, perhatikan. Believing that their equipment was, artinya ini berbicara tentang past. Berarti kalau ini berbicara tentang present, ini berbicara tentang past. Bisa jadi salah satunya salah untuk sementara analisanya.
And that the weather, nah ada and yang menandakan dia conjunction kesetaraan. Wouldn't change, ini would itu adalah bentuk past tense dari will. Will itu ini salah satu kategori modal. Makanya setelah modal pasti base verb, pasti verb 1. Artinya wouldn't berteman dengan was, berteman dengan ini. Dengan kata lain, ini bentuknya juga pas. Maka ini kurang tepat yang B. Decide ini harusnya bukan decide, tapi bentuk past tense-nya adalah decided. Gitu. Jadi yang salah mana, Kak? Decide. Harusnya dia decided. Karena teman-temannya mendukung bentuk masa lampau. Masa dia sendiri berhubungan dengan simple present, kebiasaan, kan nggak nyambung, teman-teman. Seperti itu. Berarti ini adalah tipe soal yang bisa kita kategorikan tentang time, tentang waktu. Selanjutnya nomor 25. Nah, Kak, kita sering loh ada kata-kata because, ada juga kata-kata because of. Kalau ada of-nya, temennya cuma 3 nih, pronoun, dan gerund gitu. Because of you, berarti dia because of tambah pronoun. Because of book, berarti dia because of tambah book. Tapi kalau because, dia berbicara tentang conjunction, biasanya struktur kalimatnya adalah subject verb. Because of the project, ini subjeknya, deadline, the project deadline ini adalah subjeknya, was approaching, ini adalah verbnya, aman. Paham ya? Aman. Oke. Selanjutnya, berarti ada koma menandakan dia kalimat lain. Dengan kata lain seperti itu. Karena di sini sudah lengkap subject verb. The entire team work overtime for several days. Ini kalau ada several, teman-teman ingat pasti plural noun. So that all the variables, ini ada all berarti plural noun, could be, ini modal tambah verb 1 aman, to be tambah verb 3 aman. Before the submissions that arrived, ini aman. Berarti yang salah yang mana? Oh, ini tipe keselarasan apa? Keselarasan apa? Subjek dan verb. The entire team, walaupun a team itu kelompok, tapi kita nganggap dia adalah tunggal karena kita tidak menspesifikkan ada 5 tim, ada berapa tim gitu. Karena tim itu masih ambigu, bisa tim itu 2 orang, bisa tim itu perorangan, kan per tim gitu. Artinya berarti kita asumsikan ini adalah singular subject. Ketika dia singular subject, teman-teman, berarti work di sini harusnya pakai s gitu. Berarti yang benar adalah works. Aman? Gampang? Mantap. Ini kita belajar error recognition sekaligus apa ya? Sekaligus biar kalian paham per itemnya di sini. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang mau filenya sekaligus berdoa, jadi doa nih buat kalian di kolom komentar. Kalian juga harus berharap lulus. Silahkan berkomentar lulus TBI BUMN 2025. Dan jangan lupa masuk grupnya, teman-teman, grup gratis dan PM adminnya. Oke, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa. Ingat, di kolom komentar YouTube ini kalian berkomentar sekaligus menjadi doa untuk kalian semua lulus TBI BUMN tahun 2025 dan langsung PM adminnya kalian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 atau kita sebutnya di sini 26. Oke. Wah, bersyukurlah kalian kalau ketemu soal bonus seperti nomor 26. Bonus dari mana, Kak? Ya bonus lah, kan kita sudah sering melihat struktur kalimatnya. Subjek, apositif, koma lagi, baru verb, baru objek. Yang artinya ketika diapit oleh 2 koma, dia adalah keterangan. Ketika setelah keterangan berarti along with her previous work experience and the professional reference, ini tidak ada yang salah. Apalagi di sini tidak ditandai dengan warna hitam.
The application qualification, seandainya kita nganggap dia salah, sabar dulu. Masalahnya dia pilihannya di sini. The application qualification ini adalah subjek yang plural. Ketika subjeknya plural dan di sini adalah subjek sebelum koma, setelah koma wajib hukumnya adalah verb. Make her strong candidate. Nah, masalahnya jangan pakai makes. Kenapa? Karena makes untuk sesuatu yang tunggal. Di sini kan subjeknya plural, teman-teman. Artinya harusnya dia pakai make tanpa s. Her a strong candidate for the position according to the recruitment committee's evaluation. Gitu. Berarti yang salah harusnya apa, Kak? Harusnya dia pakai make saja tanpa ada tambahan S. Ini sering loh kalian, kalau perhatikan, sering banget. Nanti kalian kalau dapat soal bonus kayak gini, 5 detik bisa. Subjek dulu, baru nanti loncat langsung verb, karena di sini terindikasi 2 koma yang kita anggap dia adalah apositif. Selanjutnya, nomor 27, teman-teman. 27. Once the renovations is complete. Kayak ada yang ragu nih, kita tandain. The museum will reopen its door. Ini tidak ada yang salah, aman. To the public. To the public ini kan noun, aman. Offering several new exhibits, berarti ada several, berarti temennya adalah plural noun. PN, plural noun. And ada conjunction, tapi conjunctionnya bukan menghubungkan kalimat, tapi dia menghubungkan adalah noun dengan noun. And interactive display for all visitor. Tidak ada yang salah. Yang salah di sini adalah verbnya. Kenapa? Once the renovation, di sini ada s-nya yang menandakan subjeknya adalah plural, maka harusnya dia pakai are complete. Gitu. Kak, kan ada koma, komanya 1. Berarti dia tipe struktur kalimat subjek ke verb, bisa objek atau tidak, baru koma, subjek, verb, objek lagi, gitu. Selanjutnya kita lanjut nomor 28. Otak kita akan langsung berpikir kalau ada neither pasti ada nor. Betul kan? Ini yang sering dihafal. Kalau ada either pasti ada or. Kalau ada not only pasti ada but also. Kalau ada both, itu pasti ada and. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan, ini ilmu sebentar. Kalau both dan and, ini kala dalam struktur kalimat dianggap jamak. Kalau dia ketemu nor atau or, itu, ini catat boleh, tergantung kalimat akhir. Noun terakhir. Atau kalimat akhir. Artinya, seandainya nih, ini adalah books, plural nih, or ada 1 pen, berarti dia pakai is, teman-teman, karena di sini merujuk ke siapa? Merujuk ke subjek terakhir. Kalau or atau nor, aman ya ilmunya? Tapi kalau both dan and pasti jamak. Mau dia tunggal dan tunggal atau mau dia jamak dan tunggal pasti dianggap jamak karena dan. Kalau nor, ambil subjek yang paling belakang. Bentar. Kita, Kak, nomor 28 nggak nemu ada or. Oh, berarti kan hanya sekadar kalimat yang menandakan kayak gini dia. Kayak semacam seldom, jarang-jarang, atau dia semacam kayak pengen ngikis suatu subjek itu supaya sedikit gitu. Nah, kayak neither of the alternative prose by consultant, walaupun ini adalah plural, teman-teman. The alternative ini adalah plural subject. Karena ada neither, seakan-akan kalimat ini negatif. Nah, kan gitu. Berarti kan yang artinya tadi plural berarti jadi singular. Gitu. Kenapa? Karena dikasih kalimat negatif di depannya, neither. Nah, semacam kayak gitu. Atau dalam bahasa Indonesianya kan kalau seumpama kalian belajar ada bacaan gini. Semua laki-laki. Nah, berarti dia berbicara tentang plural.
Tapi kalau aku berbicara tentang gini, tidak semua laki-laki, berarti dia dianggapnya adalah singular. Atau kalau ada kata-kata neither, berarti menganggap dia adalah singular. Berarti by the consultant ini adalah subjeknya. Betul. To request, to infinitive, tidak ada yang salah dengan to infinitive. A revised strategy document, ini ada artikel menandakan an atau the, tidak ada yang salah. Yang salah adalah appear. Kenapa appear itu bisa salah, Kak? Karena di sini dianggap subjeknya adalah singular gara-gara ada kata-kata neither. Maka appear di sini harusnya yang benar dia adalah appears. Dia mengikuti a verb yang punyanya singular. Oke, selanjutnya nomor 29. The city council are planning. Waduh. Ini sedikit mengganjal sedikit. To implement to infinitive stricter noise regulation in residential neighborhoods. After receiving, ada after tambah jairan aman, teman-teman. Ini sering keluar. After receiving, dia tambah jairan aman. Multiple complaints from concerned citizens over the past year. Di sini from concerned ini berarti bukan verb 2, tapi dia namanya adalah past participle. Ini mirip dengan after receiving, ini past participle. Aman, teman-teman. Yang salah di sini adalah the city council. Di sini sudah jelas dari kasat mata kalau ini adalah singular subject. Apalagi dia tidak ditandai dengan s yang menandakan dia adalah plural. Berarti kalau singular subject, Kak, kita pakai apa? Jangan pakai are dong. Are ini kan punyanya jamak. Berarti harusnya kita pakai is a planning to implement stricter noise regulation. Itu yang benar adalah is planning, teman-teman. Ini untuk soal nomor 29. Bagaimana dengan soal nomor 30? Sabar. Kita bahas tuntas di sini. Untuk soal nomor 30, kita pasti pertama yang sering saya ajarkan adalah kita melihat ada koma dan conjunction. Yang conjunctionnya adalah and. Salah satu conjunction yang terkenal yaitu fanboys. Ada for, and, not, but, nor, but, or, yet, dan so. Artinya ini adalah ada kesetaraan. Di sini ada demand, rising cost, artinya ini adalah noun, rising cost ini adalah noun, and limited government, ini jangan terkecoh. Bukan limited yang kita periksa, adalah di sini satu kesatuan semua. Limited government support ini adalah juga noun. Tidak ada kesalahan di sini. Do to itu tidak salah ketika disandingkan dengan dia verb 2. Aman ya? Yang kita perlu perhatikan, teman-teman. Nanti kalian akan ngelihat ada namanya other, ada juga yang namanya others. Kapan other, kapan others? Other itu bisa ditambah dengan itu noun. Kalau others tidak boleh ada noun setelahnya karena dia sudah diwakili pakai others. Gitu. Contoh kalau yang other nih. Do you have other question? Nah, ini. Tapi di sini bisa other itu bisa singular noun maksudnya, dan juga bisa plural noun. Nah, contoh nih. Other questions berarti dia banyak pertanyaannya. Do you have other question? Nah, teman-teman, ya, berarti di sini other tambah noun, ingat. Tapi kalau others tidak harus ada nounnya di belakang. Dan dia kalau others sudah dianggap plural subject. Contoh. Some people like tea. Others, nah, others nih berarti prefer, ini verbnya langsung coffee, semacam gitu.
Gini lah, biar kalian paham. Di sini kan ada others, betul ya? Di sini sudah dianggap plural, betul. Seperti contoh ini. Some people like tea, others prefer coffee. Artinya di sini ada others, berarti dia adalah subjeknya. Berarti continue ini adalah verbnya, jangan pakai s. Dia adalah continue. Kenapa? Karena si subjeknya sudah plural. Aman ya? Ini udah sifat yang kayak tadi nih. Contoh ini. Some people like tea, berarti ini adalah subjek dan ada verbnya, ada objeknya, baru koma, baru others, berarti dia subjek lagi yang menandakan plural, prefer coffee gitu. Aman? Oke, saya yakin kalian sudah paham untuk soal nomor 30. Bagaimana dengan soal nomor 31, teman-teman? Even though the instructions were given clearly at the beginning of the test. Ini sudah gak ada tanda warna boldnya, ya pasti bener. Ya bener lah, even though instructor adalah plural, pakai were given, aman. At the beginning berarti dia ada preposition, the beginning berarti adalah gerund, aman teman-teman. Apalagi di gerund dihubungkan dengan of yang menandakan the test adalah noun-nya, aman. Several student, aman. Kalau ada several harus pakai plural noun, aman juga. Ya emang aman di sini, nggak ada yang salah. Yang salah kan di sini salah satunya. Ada does not, ada which. Nah ini non-defining clause, ada koma, berarti jangan pakai that, tapi pakai which. Kenapa? Karena which mau membicarakan tentang noun sebelumnya. Paham ya? During the last sections of the exam and effect. Nah, ini ada verb 2. Berarti di sini kalau pakai conjunction fan voice dia harus setara. Affected ini juga verb 2. Berarti aman di sini. Caused aman dan affected juga aman. Their performance ini juga aman. Yang salah harusnya several student. Di sini kan udah dijelas nih, several rumusnya tambah plural noun. Ketika dia tambah plural noun, berarti verbnya harus ikuti plural noun. Kan ada do, ada does. Do itu untuk auxiliary yang plural, does untuk auxiliary yang singular. Jadi yang benar adalah bukan doesn't follow them probably, tapi yang benar adalah do not follow them properly gitu. Untuk nomor 31 aman banget. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 32? Kenapa sih soal ini banyak bonusnya, teman-teman? Jadi karena udah pasti paham banget nih. A positif lagi yang keluar. Nah, ini kalian pasti udah langsung ketebak. Karena di sini ada koma, di sini ada koma, dan di sini nyata kalau ini adalah keterangan. As well as its soundtrack and visual effect. Apa sih sebenarnya apositif, Kak, keterangannya? Kalau kalimat itu apositifnya dihilangkan, kalimat itu masih utuh. Gitu aja. Jadi saya menganggap ini adalah keterangan. Itu definisi dari apositif. Berarti the film's plot ini adalah subjeknya. Berarti kalau di sini apositif, struktur kalimatnya kan subjek, koma, apositif. Di sini adalah verb baru objek. Berarti di sini adalah verbnya, Kak. Betul banget. Ketika di sini verbnya ada to be, ada adverb of minor, ini highly adverb of minor. Apa adverb of minor? Kan kemarin sudah dijelaskan. Rumusnya kan cuma adjektif tambah ly. Nah, tambah verb 3, aman. Tambah preposition, makin aman. Although the some viewers, ingat several dan some itu sama. Kalau ada some atau ada some atau several, dia harus plural noun. Aman. Found the ending, tidak ada yang salah. To be emotionally satisfying, aman semua. Berarti kalau aman semua nggak ada yang salah. Sabar. Di sini subjeknya itu kan the film's plot. Berarti harusnya jangan pakai were tapi pakai is. Berarti is highly prized.
gitu. By. Artinya apa? Karena di sini biasanya kalau ada the artikel yang menandakan dia specific noun, the film's plot, ini sudah jelas kalau subjeknya adalah singular atau subjek yang tunggal, gitu ya. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 33, teman-teman? Oke, nomor 33 kalian sedikit hafalan. Ini namanya ketika kalian melihat ada if, biasanya dia adalah kondisional. Kondisional itu ada 3, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dan yang tipe 3, dia identik dia menggunakan had. Gitu. Kan di sini ada apa? Ada would kah? Oke. Emang betul banget kalian. Kalau ketemu modal, itu temennya pasti base verb, wajib hukumnya. Tapi lebih kuat rumus dari kondisional tipe 3, teman-teman. Jadi kalau seumpama kalian ngelihat, ini hafalin, ada nanti kalian ngenit rumus kondisional tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ketika tipe 3, salah satunya dia pasti, pasti ini nih, sama aja nih. Oke, aku tuliskanlah rumusnya. If past perfect, nah, biasanya kayak gini. If past perfect, would have past participle. Jadi di sini kan punyanya past participle nih. Avoided. Ini past participle, teman-teman. Past participle. Ini saya kasih warna hitam. Dan make have ini setara dengan modal tambah have. Aman ya? Apalagi di sini pakai past tense atau past bentuk lampau. Dan di sini if past perfect, berarti harusnya if di sini harus past perfect. Kalau dia mau past perfect, berarti harusnya had implemented. Tanpa adanya apa? Tanpa adanya would. Biar tidak menyalahi aturan, yaitu modal tambah base verb. Jadi would have implemented harus langsung kita rubah jadi had implemented. Jadi jebakan aja itu. Jadi kalau kalian nggak mau nyalahin ini, Kak, kan udah bener nih, ada would, ada have. Berarti kan dia harus modal tambah verb 1 atau modal tambah base verb. Betul, tapi jebakannya di sini dia pakai rumus kondisional tipe 3, yaitu if past perfect sama dengan would have past participle. Past participle itu apa? Verb 3 doang. Oke. Sekarang lanjut nomor 34. The Ireland representative explained that passengers, aman di sini, explain that passenger who missing their flight due to weather delay would be aman rebooked at no cost provide the notify the airline staff in advance. Waduh. Kak, who itu kan mau menggantikan orang. Betul. Ini nggak ada yang salah. Karena dia menggambarkan tentang passengers. Berarti dia berbicara tentang passenger. Aman dong, berarti who-nya betul banget. Yang salah apa? Ini kan ada conjunction. Kita pasti kekurangan verb kalau mau dihitung. Tapi di sini langsung ke gerund, yang artinya missing ini kita tak nganggap verb. Kan ada 3 kemarin yang kita nggak anggap verb. Ada gerund, ada past participle, apalagi ada gerund, past participle, to infinitive. Ini tidak kita anggap verb, kecuali gerundnya itu ada to be. Berarti mereka satu kesatuan adalah verb. Kecuali to be tambah verb 3 atau bahasanya past participle, berarti dia dianggap a verb. Tapi karena di sini tidak ada temennya to be, berarti kita nggak nganggap verb. Berarti yang salah adalah who missing. Harusnya apa, Kak? Harusnya, apalagi di sini dikasih tahu explain, ini adalah verb 2, would be ini menandakan past tense. Berarti who missing menyalahi aturan. Ini kan seandainya kita kasih to be jadi continuous, kan menyalahi aturan. Harusnya gimana? Yang benar adalah who. Langsung verb 2-nya missed. Gitu.
Aman? Mantap? Mantap banget ini. Oke, selanjutnya nomor 35. Wide. Ilmu cepat. Ketika ada koma dan langsung conjunction, ini berarti adalah conjunction kesetaraan. Conjunction kesetaraan gimana, Kak? Kalau dia noun, berarti sama noun. Kalau dia adverb, berarti sama adverb. Kalau dia to infinitive, berarti sama to infinitive. Kalau dia gerund, berarti harus sama gerund. I see. Better concentrations ini adalah noun. Berarti kita sudah tandai sebelum koma dan conjunction adalah noun. Improve memory adalah noun. Berarti berarti apa? Oke. Berarti dia conjunctionnya mau menghubungkan kalimat depan dan kalimat belakang. The study show that participant adalah plural dan partisipan identik dengan orang, aman. Pakai pengganti who, aman. Regularly adalah adverb of minor, aman. Dan ini adalah verbnya. Adverb of minor berarti rumusnya adalah adjektif tambah ly, aman. Had improved memory, better the concentration. Berarti ini berhubungan dengan better and concentration. Jadi berbicara tentang siapa ini? Berbicara tentang subjek yang plural di depan. Ketika berbicara dengan subjek yang plural, jangan pakai was more likely, tapi dia adalah were more likely. Jadi yang salah apa? C. Gitu. Over a long period of time, aman banget, teman. Selanjutnya nomor 36. Waduh, bonus lagi. Although the final versions of the proposal. Nah, ini. The final version ini adalah noun aslinya. Of the proposal ini adalah hanya kata tunjuk dari si the final version. Makanya dia pakai was saja. Karena di sini nounnya adalah singular. Nggak apa-apa kita bongkar walaupun ini pasti benar. Several pasti temannya plural noun. Ketika plural noun, masa kita mau pakai has? Kenapa saya ketawa? Karena ini terlalu gampang. Harusnya jangan pakai has, tapi dia harus pakai have. Kenapa? Karena several reviewers ini adalah plural noun. Between the data, ingat, data ini adalah plural noun. What? Kenapa, Kak, dianggap plural noun? Karena ini sudah ketentuan. Singularnya apa, Kak? Singularnya adalah the datum. Contoh, kayak tooth, gigi, pluralnya noun. Pluralnya apa, Kak? Teeth. Bukan tooths. Bukan. Ini adalah beberapa hal yang harus dihafal. Tapi kalau kalian mau persiapan, jangan dihafal. Cukup pengalaman aja, karena yang sering keluar adalah ini. Data dia pakai plural noun walaupun nggak ada S-nya. Berarti singularnya adalah the datum. Gitu. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 37? Wide. Ini soal nomor 27 bonus, teman-teman. Kenapa saya bilang bonus? Karena tidak ada yang error di sini. Terkadang ada soal, orang bikin soal itu dia ada pilihan E itu adalah no error. Ada terkadang. Jadi A, B, C, D itu error dan E ini adalah no error. Ketika saya lihat nomor 37, ini termasuk soal yang no error. The success of the campaign depend. Nah, ini kalau nggak apa-apa, walaupun nggak ada yang error, berarti benar semua. Kita analisa. The success of the campaigns, ini adalah subjeknya, karena subjek yang pas di sini adalah success. Depended, ini artinya verb 2, aman. Largely, ini adalah adjective of minor. Adverb of minor atau adjective tambah ly. And how effectively the message, ini adalah subjek, pakai was, aman. To be tambah verb 3, aman banget. Meaning of whom. Nah, whom di sini mengandang dia adalah objek, berarti dia whom merujuk ke target audience. Aman juga. Nah, tahu target audience di sini were not familiar with the issue.
being raised by organization. Ini adalah to be tambah verb 3, aman banget karena di sini ada preposition gitu. Paham ya? Kenapa whom di sini mau merujuk pakai were benar? Tadi aku mau jawab ini, teman-teman. Kenapa? Karena whom-nya kan dengan target audiens. Berarti target audiens bisa jadi audiensnya satu, Kak. Bisa jadi dia pakai were. Betul banget. Tapi di sini diperkuat pakai mini. Ini yang tadi saya sedikit langsung, oh iya. Kalau mini of whom, berarti dia menandakan dia adalah plural. Mini itu temennya adalah plural noun. Berarti dia pakai were not familiar, aman banget, dan ini sangatlah betul. Oke, selanjutnya nomor 38. Untuk soal nomor 8, ini tipe soal yang sering saya bahas adalah subjungtif atau subjunctif lah. Ketika ada apa aja, Kak, banyak kemarin. Ada require, ada request, ada di video sebelumnya. The company applies requires. Emang rumusnya subjunctif apa, Kak? Langsung namanya adalah base verb. Soal bonus. Requires that all implies complete. Kenapa pakai s di sini? Apalagi di sini sudah pakai all implies, yang menandakan di sini harusnya complete saja base verb. Apalagi didukung dengan requires. Walaupun nggak didukung requires, di sini sudah nyata subjeknya adalah all implies, berarti dia pakai tanpa adanya s, artinya base verb biasa. Online security trainings module before they are given, aman banget nih, they are given access to sensitive company data and system. Selanjutnya nomor 39. Nomor 39 mirip banget dengan nomor 38. Di sini ada request. Ingat tadi. Request that, apalagi dia subjunctif, teman-teman. Berarti temennya pasti base verb. Kalau tadi sudah jelas karena subjeknya adalah singular. Kak, di sini kan subjeknya tadi subjeknya itu plural, makanya dia verbnya adalah verb tanpa s. Kak, kan subjeknya ini adalah the consultant. Betul banget. Tapi gara-gara request harus temennya adalah base verb. Jadi provides walaupun cocok dengan konsultan, ini jebakan dalam soal error recognition. Berarti yang benar harusnya adalah provide. Kenapa? Karena rumusnya dari base verb, ada rumusnya dari subjunctif tambah that, di sini tambah subjek, berarti dia harus base verb. Atau kata cepetnya gini, base verb dengan subjunctif. Ada berapa sudah saya singgung di video sebelumnya tentang bacaan subjunctif yang sering keluar. Ada request, ada juga assess, dan lain-lain. Along with projected outcome and measurable performance indicator for each scenario, consider. Aman banget, teman-teman. Waduh, kita sudah sampai ke soal nomor terakhir. Jadi, untuk soal nomor terakhir bagi kalian saya ingatkan yang mau belajar tentunya PM admin di Telegram, dan jangan lupa diskusi dengan 36.000 member grup belajar di sana se-Indonesia, dan jangan lupa juga berdoa supaya jadi doa buat kalian. Walaupun pengumuman TBI belum keluar, tapi saya yakin yang selalu konsisten untuk belajar tidak hanya lolos 450. Buang passing grade dalam otak kita lolos 450. Tapi kita targetkan paling tidak kita dapat nilai 550. Kak, tapi kita lemah. Nggak apa-apa. Langsung PM adminnya biar kalian latihan soalnya. Gitu, di Telegram. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 40, teman-teman. Untuk BUMN tahun 2025. Ada not only but also. Aman banget ini, tidak dikasih tanda tebal. Artinya kesetaraan. Ketika berbicara tentang kesetaraan, berarti was attribute, berarti kita menganggap dia benar atau salah. Sabar dulu. Berarti kalau kita anggap dia benar, berarti kita berbicara tentang pas. The team achievement in completing the difficult project ahead of schedule. Mana sebenarnya verbnya, Kak? Ini. The team achievement.
Ini ini ke belakang ini. In completing the difficult project ahead, ini adalah keterangan dari noun yang di sini. Dan juga off schedule juga keterangan dari ini. Jadi sebenarnya nounnya cuman ini aja. Cuman nggak usah dipanjang-panjangin apa sih. The team achievement was attribute aman banget. To their technical skill. Ingat ada their berarti di sini adalah plural. Pakai s aman. But also to how efficiently the project manager, ingat, the project manager subjeknya, pakai koordinat sudah menyalahi aturan. Harusnya dia coordinates. Tapi yang paling benar bukan hanya berbicara tanpa S, tapi yang paling benar dia kita kasih ke bentuk lampau. Coordinate. Communication among department. Kenapa seperti itu? Karena kita sepakat di atas sudah berbicara tentang past. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.